Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, rizki kepada kita, dan kesehatan kepada kita, sehingga kita sampai hari ini bisa mengikuti sholat berjamaah untuk sholat Jumat, dan mudah-mudahan insyaallah kita juga dapat menunaikan sampai akhir kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas kiprahnya kita hingga hari ini diberikan semangat untuk berislam, semangat untuk mengisi kehidupan ini dengan agama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, banyak sumber mengatakan bahwa umat Islam di dunia ini
adalah salah satu umat terbesar di dunia. Setidaknya menurut statistik, kita itu berada pada tingkat kedua setelah penganut agama Kristen di dunia. Tentu saja ini satu hal yang menggembirakan buat kita. Artinya umat Islam bertambah dari waktu ke waktu, dan agama Islam juga tersebar di mana-mana. Kaum muslim ada di mana-mana, tidak hanya tinggal di negara-negara yang disebut dengan negara Islam, tapi juga hampir di seluruh pelosok dunia, termasuk di Amerika, di Los Angeles ini. Itu adalah satu kondisi yang tentu saja memberikan kita kebanggaan, bahwa Islam terus berkembang, terus berjaya. Namun tentu saja kita juga patut berkaca pada realitas yang juga terjadi di dunia-dunia Islam. Hingga kini apa yang disebut dengan negara-negara muslim atau bangsa-bangsa muslim tidak selalu berada dalam situasi yang baik. Tidak selalu berada dalam situasi yang kita idealkan sebagai negara Islam atau negeri muslim. Kita tengok ke Timur Tengah. Mungkin kita yang tinggal di sini bersyukur sekali. Kita bisa menikmati hidup dengan damai, dengan tentram, dengan tertib. Sementara sebagian saudara-saudara kita di sana berada dalam situasi konflik, situasi yang mencekam setiap hari, situasi perang. Di Syria, di Lebanon, di Palestina. Bahkan negara-negara yang tadinya aman, hubungan organisasi-organisasi Islam dengan negara-negara atau pemerintahan di negara-negara muslim juga banyak yang tidak berjalan dengan baik. Di Mesir juga contohnya. Saya kira itu menjadi cermin bagi kita. Sebetulnya bagaimana masa depan umat Islam dan masa depan Islam itu sendiri. Dalam ayat Al-Quran disebutkan sebetulnya, dan itu adalah ada satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 110 yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ayat ini menarik. Karena apa? Karena memberikan pujian, memberikan keyakinan kepada kita, kepada kaum muslim, dengan kata kuntum khairu ummah, kalian adalah ummah yang terbaik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Kalian adalah bagian dari umat yang terbaik. Tentu saja ini juga menjadi bahan refleksi bagi kita. Apa yang dimaksud dengan terbaik itu? Dalam konteks seperti apa? Karena jangan-jangan itu hanya, kalau bahasa Sundanya, nyungkun atau mengangkat orang. Oh, kamu yang terbaik. Padahal sebetulnya diminta untuk berpikir bagaimana kita menjadi yang terbaik. Tetapi dalam ayat tersebut diilustrasikan bahwa setidaknya ada 3 hal untuk menjadi yang terbaik itu. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebajikan, al-ma'ruf, kebaikan. Yang kedua,
tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemunkaran. Dan yang ketiga adalah tu'minuna billah, ya, kita beriman kepada Allah. Jadi 3 poin inilah saya kira yang juga harus kita perhatikan bersama, bahwa untuk menjadi yang terbaik, apakah kita sudah bisa melaksanakan ini? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Jadi konsep ma'ruf itu identik dengan berbagai jenis kebaikan, ya, segala jenis kebaikan. Kebaikan yang ditentukan oleh agama, ya, menjalankan ibadah, termasuk juga aktivitas sosial, ya, atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi konsep ma'ruf juga mencakup hablum minallah dan hablum minannas. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar, ya, mencegah dari kemunkaran. Apa yang disebut dengan munkar? Suatu yang munkar itu adalah yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan jiwa kemanusiaan, dan itu bisa terjadi di mana-mana. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, 2 hal ini saja itu tidak mudah, Pak. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu bukan perkara gampang. Sulit. Apalagi yang disebut dengan kemunkaran sekarang bukan masalah kemunkaran yang ecek-ecek. Banyak model kemunkaran yang terorganize, yang sudah didukung oleh sebuah sistem yang baik. Sementara di sisi yang lain, ya, kita sebagai individu-individu kadang juga lemah ketika harus berhadapan dengan sistem yang begitu besar. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus patah arang dengan ini. Tentu harus ada usaha terus-menerus, ya, meningkatkan ketakwaan, ya, saling menasehati satu sama lain, ya, saling memberi peringatan kepada sesama, ya, agar bisa melaksanakan 2 perintah tadi, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada satu hadis yang juga menggambarkan betapa yang disebut dengan amar ma'ruf itu atau nahi munkar tidak mudah. Hadisnya berbunyi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemunkaran atau menyaksikan sebuah kemunkaran, falyughayyirhu, maka perbaikilah biyadih, dengan tangannya. Tentu saja untuk melaksanakan itu tidak mudah. Apalagi orang nanti berdebat dengan kemunkaran itu. Ya, tapi perintahnya begitu. Kalau kita melihat kejahatan, ya, saya kira persepsi tentang kejahatan semua sama. Individu, masyarakat, negara. Kalau kita melihat sesuatu seperti itu, fal yughayyirhu biyadi, ubahlah dengan tangannya, langsung. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau tidak sanggup mengubahnya dengan tangan, maka dengan lisan. Ucapkan kata-kata, peringatkan. Fa'ilam yastati fabi qalbi, kalau tidak mampu lagi dengan lisan, maka dengan hatinya, dengan berdoa. Padhalika adhaful iman. Dan kalau orang yang sudah sampai dengan hati terus, ya, berdoa, mengelus dada, mengurut dada, yaitu adhaful iman. Iman yang lemah-lemahnya di dalam hadis ini. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia,
Tetapi para ulama memberikan pandangan yang berbeda-beda terhadap ayat ini atau terhadap keterangan hadis itu. Kenapa demikian? Karena faktanya dalam melaksanakan hadis ini masyarakat termasuk kaum muslim justru membaliknya. Tapi bukan hanya kita, dari dulu juga seperti itu. Jadi para ulama mengatakan, oke, di dalam prakteknya kaum muslim melaksanakannya secara terbalik. Kalau kita melihat sesuatu, ya berdoa mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Kita ikut memperbaiki. Kemudian kita punya niat memperbaiki. Tahap selanjutnya adalah kita menyampaikan sesuatu dengan tangan, dengan lisan. Kita peringatkan. Seperti seorang ayah yang memperbaiki kesalahan anaknya. Dia lihat salah, anaknya berbuat salah. Tapi kemudian yang kedua, ayahnya memperingatkan anaknya. Nak, bukan seperti itu. Itu salah. Yang baik adalah seperti ini. Kalau sudah diperingatkan berkali-kali masih sulit, maka dengan action, dengan tangannya, diperbaiki langsung. Bagaimana agar dia tidak berbuat kesalahan itu. Pandangan lain mengatakan bahwa salah satu bentuk dengan biyadi itu adalah dengan contoh. Bukan hanya berdoa, tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan contoh. Seseorang mau memperbaiki kesalahan orang lain, ya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan uswah hasanah, dengan contoh yang dia lakukan untuk memperbaiki temannya itu. Nah, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ada banyak keterangan ya dalam Al-Quran yang berbicara tentang hal ini, tentang nahi munkar. Bahkan kalau kita ingat nasihat Luqman ya, kepada anaknya ya, juga masih terkait dengan nahi munkar. Dalam Al-Quran digambarkan, ya bunayya, ya, Luqman mengatakan pada anaknya, aqimis shalah ya, wamru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nasihat Luqman kepada anaknya itu satu. Yang pertama, aqimis shalah. Kamu lakukan sholat deh. Yang kedua baru adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Masih di dalam surat Ali Imran juga ada satu keterangan, terutama di ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan kalau kita telusuri ada banyak ayat ya, atau keterangan yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hadirin jamaah sekalian, terkait dengan ayat yang barusan saya bacakan, muncullah gagasan wal takum minkum, jadikanlah minkum di antara kamu sekalian sebuah kelompok masyarakat yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang khair, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran. Kenapa ayatnya berbunyi seperti itu? Karena mungkin juga Al-Quran sudah, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwa yang disebut dengan kemunkaran itu besar dan luas, dan tidak bisa kita selesaikan sendiri. Tidak bisa kita selesaikan dengan sekejap mata, tapi butuh proses yang panjang. Butuh proses yang serius, kerjasama antara satu orang dan orang lain, dan mungkin juga berbentuk organisasi. Nah, saya kira adanya jamaah, misalnya jamaah pengajian di sini, itu juga menjadi modal yang baik di dalam menjalankan amar ma'ruf
nahi munkar itu. Secara kolektif, kekuatannya menjadi lebih besar, menjadi lebih berpengaruh. Kita mungkin ingat dengan kata-kata yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, sepupu dan juga sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan kata-kata yang terkenal, al-haqqu bila nidamin yaglibuhul batil binidamin. Kebenaran tanpa terorganisir, tanpa dikelola dengan baik, tanpa didukung oleh sebuah kekuatan, yaglibuhul batil binidamin, akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Itu artinya apa? Saya yakin kita juga menyadari semua bahwa saat ini dan sampai di masa-masa yang akan datang, upaya untuk mengorganisasi diri, memperkuat komunitas, memperkuat hubungan antar anggota umat itu perlu dilakukan, karena tantangan yang dihadapi akan lebih berat. Kita harus terorganisir pula. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mungkin kalau kita berkaca ke Indonesia lah, beberapa kali saya sampaikan ya, tentang fenomena korupsi. Ya, sekarang orang korupsi bukan dana yang sedikit, dana yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa miliar-miliar. Masyarakat kecil tidak tahu apa-apa, sangat terorganisir, sangat rapi. Modusnya sudah bermacam ragam, kong-kalingkong antar berbagai unsur, baik di pemerintah maupun di dewan misalnya, dari beberapa kasus yang tertangkap belakangan. Itu satu fenomena yang menunjukkan bahwa yang disebut kemunkaran itu sangat terorganisir. Dan KPK itu adalah salah satu bentuk yugayyir biyadihi, tetapi secara terorganisir. Itu pun masih berhadapan dengan sistem lain yang lebih kuat. Dan sekarang dalam situasi yang gamang. Nah, itu adalah satu contoh saja bahwa tantangan yang kita hadapi kaum muslim untuk menjadi khairu ummah itu sangat berat. Dan kita tidak tahu apakah kita itu sampai saat ini sudah mendapatkannya posisi itu, ataukah pesan Al-Quran itu menunjukkan bahwa kita harus memperjuangkan itu. Saya kira untuk menjadi yang terbaik tidak ada yang given. Harus melalui proses perjuangan. Nah, mudah-mudahan khutbah kali ini memberikan manfaat bagi kita, dan kita semua dibangun kesadaran bahwa untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar masih banyak hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alad dhulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.